Oke, assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan coba bahas tentang soal cerita di materi program linear kelas 11 ya, kelas 11. Jadi ada yang masih bingung tentang bagaimana membuat model matematik sampai menyelesaikan masalahnya dari soal cerita. Oke, kita coba mikir bareng di sini, strateginya mikir bareng. Jadi teman-teman siapkan alat tulisnya juga, oret-oretan, pensil dan seterusnya. Itu nanti bisa coba dibaca, di pause dulu videonya, kemudian coba dikerjakan, baru nanti kita cek apakah yang dikerjakan teman-teman dan yang saya kerjakan nanti klop dan bener apa enggak gitu. Kita saling saling mikir bersama di sini. Oke, langsung aja. Kita punya 3 contoh soal nanti ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini saya ambilkan dari buku modul K13 Kemendikbud. Silahkan bisa cek di webnya. Langsung ya kita cek. Seorang praktikan membutuhkan jenis larutan. Dua jenis larutan. Oke. Yaitu larutan A dan larutan B untuk eksperimen. Nah, ada larutan A sama larutan B. Larutan A mengandung 10 ml bahan satu, ada bahan satu, ada bahan 2. Oke ya. Sedangkan larutan B mengandung 15 ml bahan satu ya, sama ada bahan satu, bahan 2. Ini komposisinya ya larutannya. Larutan A dan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung bahan satu sedikitnya 40 ml. Nah, bahan 2 ini berarti ada bahan C lagi yang mau disusun ya. Oke, harga tiap larutan A adalah ini. Nah, larutan B adalah ini. Model matematik untuk membuat larutan C. Nah, kita kan harus menyusun fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektif biasanya berkaitan dengan yang dijual dan berkaitan dengan harganya berapa, karena nanti kita menentukan fungsi optimum atau nilai maksimum dan nilai minimumnya kan gitu untuk produksi itu. Berarti kita tentukan fungsi apa? Objektif. Fungsi objektifnya yang mengandung harga, berarti kan kita harus misalkan X dan Y-nya. Nah, berarti yang ada harganya kan larutan A, harganya 5.000, larutan B harganya ini. Berarti kita misalkan aja yang A itu adalah X, yang B itu adalah Y. Karena nanti eh, nilai fungsinya adalah gimana? Eh, di 5.000 X ditambah berapa? 8.000 Y. Nah, ini nanti kan kita mau menentukan fungsinya ini X-nya berapa yang optimum sehingga dia bisa mendapatkan apa keuntungan maksimal, atau kalau di sini biaya produksinya bisa ditekan sekecil-kecilnya, berarti kan X-nya harus minimal berapa, Y-nya berapa, biar nanti harga produksinya yang minimal kan gitu. Ini fungsi objektif berarti yang berkaitan sama harga kita dapatkan ini. Oke, fungsi objektifnya itu. Sekarang model matematiknya kan kalau kita mau eksekusi ini kita punya syaratnya. Nah, syaratnya harus dipenuhi apa? Kita mulai petakan di sini. Kita mulai mikir ya. Kita mulai mikir, kita petakan. Nah, tadi kita punya larutan A, X-nya ya, X larutan A. Ini Y-nya larutan B dan dia terkomposisi dari bahan bahan satu dan bahan 2. Oke. Ya, sekarang gitu. Terus keduanya ini ternyata mau disusun untuk membuat larutan C. Larutan C berarti di sini ada larutan C. Nah, larutan C kita ini pisahkan dulu ya. Oke, kita mulai isikan sekarang. Larutan X atau A-nya, saya susunannya apa? 10 mili bahan satu, berarti ini kita 10 mili. Oke ya. Terus ini bahan 2-nya adalah berapa itu? Bahan 2-nya 20 mili. 20, oke. Yang larutan B larutan B, ini larutan A, ini larutan B ya. Oke. Larutan B-nya yang mana tadi? Ini B. Sedang larutan B mengandung 15 ml bahan satu, berarti 15 di sini, dan bahan 2-nya adalah 30. Nah, dan ini mau digunakan menyusun larutan, membuat larutan C. Larutan C itu komposisinya apa? Sedikitnya 40 ml bahan satu, berarti 40 bahan satu. Di sini adalah bahan 2 sedikitnya 75. Oke. Kata-kata sedikitnya berarti kan dia minimal segitu. Berarti maknanya nanti harus lebih besar sama dengan sekian. Nah, kita tinggal susun aja persamaan ini.
10x kan gitu ya. Syaratnya berarti 10x kan gitu ya. 10 dikali x 15y ditambah 15y jadi bahan C komposisi susunan dari bahan 1. Ini 40 kan gitu. Minimal atau sedikitnya berarti tandanya harus lebih besar sama dengan ini. Kalau kita sederhanakan dibagi berapa yang bisa? 5 bagi 5 ini 2x ditambah ini y tadi ada y nya di 3y lebih besar sama dengan bagi 5 8. Ini yang pertama. Yang kedua kita di sini. Gitu. Di sini gimana? Ini 1 ini 2 ya. Oke, berarti 20x kan gitu. 20x ditambah berapa ini? 30y itu harus lebih besar sama dengan 75 minimal atau sedikitnya kata-katanya gitu. Kita bagi berapa? 5 semua bisa 5 ini jadi 4x ditambah 6y ya. Bagi 5 lebih 15. Oke. Ini 2. Nah, tentu saja kita harus tambahkan syarat bahwa apa x nya harus besar sama dengan 0 kan tidak mungkin, minimal tidak dipakai sama sekali ataupun harus non negatif kan nilainya x itu kan gitu. Y nya juga harus non negatif. Nah, berarti syaratnya ini. Oke, sudah dapat kita bentuknya modelnya 2x plus 3y 2x plus 3y 2x plus 3y yang ini yang kemungkinan betul berarti ini salah ada 3 kemungkinan lebih besar sama dengan 8 berarti ini salah ini kurang dari juga. Wah sudah ini berarti ya benar 4x plus 6y betul lebih besar dari 15. Ini berarti yang A udah dapat kita begitu model matematiknya kita bisa buat penyederhanaannya seperti ini simpel lah. Yuk kita lanjut ke nomor 5 kalau di sini ya. Ya apa bisa dicoba silakan. Oke ya kita cek bersama-sama. Seorang pedagang ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan jadi kulaan dia tengklak. Ia ingin membeli belibet mulutnya ini loh belibet. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga ini. Oh ya, oke. Ada sepeda gunung, ada sepeda balap. Nah, berarti 2 kata kunci itu. Dengan harga ini, harganya sepeda gunung ini, oke. Jika dia ingin merencanakan tidak mengeluarkan uang lebih dari ini, berarti belanjanya maksimal ini. Maksimal. Oke, jika keuntungan sepeda gunung ini dan sebuah balap ini, maka keuntungan maksimum. Nah, berarti keuntungan maksimum. Fungsi objektifnya gimana? Yuk. 500. Nah, 500.000. Wah, 500.000 apanya ya? Sepeda gunung berarti sepeda gunung ini yang kita misalkan SG sepeda gunung itu kita misalkan sebagai X-nya ya toh. Dan sepeda balap SB sepeda balap itu jadi Y-nya kan gitu ya. Berarti 500 dikali penjualan sepeda gunung X ditambah berapa 600.000 dari penjualan sepeda balap Y. Ya, ini adalah fungsi objektifnya. Nanti kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, ini fxy ya, fungsinya berarti bergantung sama x dan y. Oke, sama dengan ini. Terus kita sekarang harus cari syaratnya. Syaratnya gimana kan gitu syaratnya. Syaratnya dia mencapai itu gimana? Ya boh, kita kayak tadi yang kayak nomor pertama tadi. Kalau ini kita tidak ada komposisi jadi lebih mudah. Ya, dia membeli 25 sepeda kan gitu. Berarti x ditambah y itu kan harus 25. Ingin membeli 25 sepeda ya. X plus y nya sama dengan 25 kan gitu. X plus y nya sama dengan 25. Wes pokok ini dia kan gitu. Ia ingin membeli sepeda gunung ini per buah, sepeda balap harganya ini per buah kan gitu ya. Berarti apa tadi? Harganya per buah ini oke dan tidak akan mengeluarkan lebih dari itu. Oh, berarti kan gini. Ya yang kedua ini yang pertama, yang kedua itu kan dia membeli X-nya sebanyak 1000, harganya 1.500 ya.
menjualnya 500.000 ya apa sih ini? Oh ini berarti ini juta ini 1.000 gini juta 1.500.000 gitu ya. Oke berarti 1.500.000. Oke gini ya, dikali apa X ditambah 2 juta dikali Y itu tidak akan mengeluarkan uang lebih dari ini. Lebih dari berarti kan dia maksimal ini, berarti harus kurang dari, sama dengan 42.000, 42 juta sih ribu. Nah kita bagi jutanya aja ya, ini kita bagi jutanya. Jangan sih kita bagi ini ya, nolnya 5 kita sederhanakan, bagi nolnya 5. Nah jadi bentuknya 15x plus 20y kurang dari sama dengan 420. Syaratnya itu berarti x pasti harus ini. Untuk persediaan jika ingin membeli itu, nah ya apa sekarang gimana, gimana kah kita ini oke. Yuk sekarang kita cek sekarang. Syaratnya ini kok sama dengan ya. Berarti kan dia maksimal membeli 25 ya, berarti tandanya ini mestinya, tapi tidak ada keterangan maksimalnya sih di situ, cuma membeli 25 sepeda, seharusnya sama dengan, tapi kita cek aja kemungkinan nanti maksimal 25 berarti kurang dari sama dengan 25. Ini alternatifnya kita cek. Oke saya mengerjakan ini juga live, belum coba saya kerjakan sendiri, cuma saya baca sekilas gitu aja. Oke sekarang kita mulai gimana kalau sudah kita punya syaratnya. Oh iya syarat yang selanjutnya kan X nya lebih dari 0, Y nya juga akan lebih dari sama dengan 0, tidak mungkin negatif kan, sepeda itu kan tidak mungkin bilangan negatif. Oke kita mencoba menggambar garisnya. Ini gimana, atau ini kita sederhanakan lagi bisa nggak sih, kita bagi 5 lagi biar lebih simpel gitu. Bagi 5 lagi ini jadi 3x ya, ditambah bagi 5 4y, bagi 5 berapa, 400 dibagi 5 itu 80, 420 dibagi 5 berapa, 80, 40, 40 waduh 84 ya, 84 ya, oke 84. Oke udah, ini kita aja sederhanakan, kita bisa buat ilustrasinya di sini. Set. Nah gini ya, yang pertama adalah X plus Y 25, berarti kan kita menggambar garisnya itu X plus Y 25 ya, X Y kan gitu ya, X Y nya kita buat titik potongnya di sumbu X, berarti Y nya sama dengan 0. Ketika Y nya sama dengan 0, X nya berarti sama dengan berapa, ini yang di pertama. Ketika X nya 0, Y nya berarti 25. Begitu pula sebaliknya, ketika memotong sumbu Y berarti X nya 0, di sini Y nya 25. Berarti di sini kita dapatkan apa, di sini kita katakan ini 25 ya gitu ya. 25 berarti di sini berapa? 25 0,25, di sini ada lagi 25,0. Ini tidak potong garis yang pertama. Set, garis seperti begini. Set. Oke, yuk. Terus ya boh, kita garis yang kedua berarti gimana? 2 berarti XY. Ketika kita cari potongnya di sumbu Y berarti X nya 0. Ketika X nya 0, Y nya ini X nya 0 berarti Y nya 4, Y sama dengan 84, berarti Y nya sama dengan 84 dibagi 84 dibagi 4 21 ya, 21 berarti 0,21 di sini. Benar ya, 0,21 kira-kira di sini aja ya, 0,21. Oke yang ini, yang satunya ketika ini 21 ya, berarti sini kalau Y nya 0 kita balik untuk potongnya sumbu X, Y nya 0 berarti X nya 3x sama 84, 84 dibagi 3, 84 bagi 3 itu berapa, bagi 3 2 6 24, 24 bagi 3 8, 28, berarti sekitar di sini ya 28, katakanlah ini berarti 28,0 ya garisnya. Set. Nah ini, nah
Karena kurang dari sama dengan kan tadi tandanya, kurang dari sama dengan ini ya. Berarti kan kita arsirnya yang ke kiri. Arsirnya yang ke kiri. Ini juga arsirnya maksimal 25, berarti kan kita arsirnya juga yang ke kiri. Berarti yang masuk daerah hasil yang mana? Yang ini toh. Nah, ini toh daerah hasilnya. Kita sudah tahu titik ini nol kan gitu ya. Berarti kita cari adalah titik yang ini berapa. Untuk bisa menghitung fungsi objektifnya nanti. Keuntungan maksimalnya kan gitu. Kita tidak tinggal potongkan saja. Berarti tadi berapa? X plus Y sama dengan berapa? 25. Kita cari titik potongnya kan gitu di garis ini dengan mengeliminasi substitusi. Ini 3X ditambah 4Y sama dengan berapa? 84. Nah, kita bisa kalikan dengan 3. Misalkan ini mau kita eliminasi X nya berarti jadi 3X ditambah berapa? 3Y sama dengan berapa itu? 75. Yang sini berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 84 kan gitu ya. Kita kurangkan biar X nya hilang. Ini min 4 min Y. Oke, untuk lebih jelasnya ini bisa dicek di video sebelumnya tentang program linear, banyak juga di apa namanya di playlist SMA kelas 11, silahkan cek aja. Berarti minnya berapa ini dikurangi 9 9 11 ya. 84 dikurangi 9 9 bener ya. Oh Y nya berarti 9 min 9 kok min 9 ini min 9 ya berarti 9 ya bener. Ayo coba dicek apakah bener bener 9 ya. Y-nya 9. Oke, kalau Y-nya 9 berarti X-nya kita dapatkan dari sini ya. X-nya berarti plus 9 itu kan sama dengan 25. Berarti X-nya sama dengan dikurangi 4, 16 ya, 16. Berarti ini adalah titiknya 16,9. Maka kita bisa ngitung fungsi objektifnya tadi ini toh. Titiknya yang pertama, berapa titik yang pertama? Oke, fungsi objektifnya tadi itu 500.000 tambah 600.000. Nah, fungsi objektifnya f x, y nya kan apa tadi? 500.000 x ditambah 600.000 y kan gitu ya. Nah, kita punya titik-titiknya yang ini berapa tadi? 16,9. Maka titik 16,9 kita dapatkan yang pertama yaitu hasil nilainya adalah berapa? 500.000 dikali 16 kan gitu ya. X nya 16 berarti berapa? 16 9 80 ditambah ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 juta ditambah ini 600.000 dikali Y nya 9 berarti 6 kali 9 itu berapa? 54. Nah ini ya 5 berarti ketemu berapa ini? 8 juta ditambah 5,4 13,4 13.400.000. Ini badinya, untungnya ketika dia membeli 16X dan menjual 16X, membeli 16X sama membeli 9Y kan gitu. Kemudian kita di titik potong yang lainnya, titik potong lainnya kan ini 0,21 0, yang titik potong kedua 21, berarti kan ini 0, X nya ini 0 ya toh. Nah, ditambah 21 dikali ini 21 dikali 6 itu 126 kan gitu ya. 21 dikali 6 ya bener ya. 126 ciro lupat mo. Nah, ini berarti 12.600.000. Yang titik ketiga berapa potongnya? 25 ini toh di sini toh 25,0. Berarti yang ketiga itu adalah 25,0 sama dengan 25 dikali X nya berapa? 25 dikali berapa itu? X nya X nya 5 125 ya 125 Ciro lupat mau. Oke, berarti begini ya 12.500.000 karena sini kan ini 0. Berarti yang paling besar adalah yang ini ketika dia membeli 16 dan 9. Nah, keuntungan maksimalnya sudah dapat itu 13 berapa? 400 tadi ya. 13.400 ya itu. Ini maksimalnya kan gitu ya. Gampang toh? Nah, itu butuh ketelatenan. Tapi ingat tidak selamanya yang ada itu di titik
sini ya. Kita harus ngecek titik ini juga karena bisa juga yang maksimal di sini atau yang di sini. Oke, kebetulan tadi yang di titik potongnya ini. Biasanya kan cara cepat langsung dicari yang titik potongnya ini. Nah, kita perlu hati-hati juga. Oke. Begitu, sekarang nomor 6, nomor 6. Nomor 6, panjang, kita sudah panjang ya. Nomor 6 sama tadi. Silahkan saya kasih clue aja ya, saya kasih clue. Produksi satu buah payung jenis A adalah ini per buah. Sedangkan biaya produksi payung jenis B adalah ini kan gitu. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah. Oke. Payung A sedangkan banyaknya payung jenis B minimal adalah ini. Tidak kurang dan minimal itu kan sama bahasanya. Berarti lebih besar sama dengan jumlah maksimal produksi kedua payung adalah 100 buah unit maksimal. Biaya minimum untuk melakukan produksi. Nah, biaya minimum berarti yang mengandung ini kan fungsi objektifnya. Berarti kan itu tadi 20.000 dikali apa, payung jenis A nya X, payung jenis B nya Y, ditambah 30.000 Y kan gitu ya. Oke, ini fungsi objektifnya. Syaratnya gimana? Kita ngecek. Sedangkan biaya satu produksi A ini, pengusaha akan membuat payung AX jumlahnya tidak kurang dari ini kan gitu ya. Oh, gampang kan malan. X-nya tidak kurang dari 40 buah, berarti lebih besar sama dengan 40 buah. Y-nya syaratnya lebih besar sama dengan 50 buah. Nah, produksi maksimalnya keduanya berarti apa? X plus Y-nya itu maksimal adalah 100, berarti kurang dari sama dengan maksimal toh, berarti tidak bisa lebih dari 100. Nah, kita sudah dapatkan model matematik. Silahkan bisa dicari berapakah biaya minimumnya dengan tadi mencari daerah hasilnya, daerah hasil, daerah AP-nya ya toh. Kemudian dicari, dimasukkan titik potongnya untuk masuk ke fungsi X dan Y seperti yang di nomor 5 tadi. Silahkan bisa dijawab. Kalau dikunci jawabannya yang B, silahkan buktikan jawabannya B. Kalau dikunci ya, dikunci B, jawabannya B itu saya lihat coba di buku kuncinya ada atau B. Nah, tapi caranya tidak ada, makanya buktikan bagaimana jawabannya itu B, benar apa enggak. Oke, salah mas kuncinya, silahkan jawab di komentar. Oke, ternyata salah, ternyata benar. Buktikan dulu ya. Sepertinya cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.